Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah kekurangan gizi dan kontribusinya dalam pembangunan. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kezi Farezki dengan NIM 2311212041 dari kelas A1, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Oke, sebelum memulai, kita harus tahu dulu nih, apa itu gizi. Oke, jadi gizi adalah zat-zat sebagai komponen pembangun tubuh manusia dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki jaringan-jaringan agar fungsi tubuh manusia itu sendiri dapat berjalan sebagaimana mestinya. Lalu, apa saja sih masalah gizi yang ada di Indonesia? Masalah gizi yang saat ini kita hadapi ada dua, yaitu kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Nah, masalah yang umum nih kita ketemui. Yang pertama ada stunting. Stunting ini adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pada pertumbuhan anak. Lalu yang kedua adalah GAKI. GAKI ini adalah sekumpulan gejala atau kelainan yang ditimbulkan karena tubuh menderita kekurangan iodium secara terus-menerus dalam waktu yang lama yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Lalu yang ketiga ada KEP. KEP adalah defisiensi gizi yang terjadi pada anak yang kurang dalam waktu yang cukup lama. Kurang energi protein disebabkan oleh kekurangan makan sumber energi secara umum dan kekurangan sumber protein. Lalu yang keempat adalah KVA atau kurang vitamin A. Penyakit ini disebabkan oleh kurangnya asupan vitamin A yang memadai. KVA merupakan jenis penyakit sistematik yang dapat merusak sel dan organ tubuh. Oke, masalah selanjutnya ada AGB. Ini adalah keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Akibat kekurangan satu macam atau lebih zat-zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan darah. Misal, ada zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Masalah yang terakhir adalah kegemukan. Ini adalah keadaan tubuh seseorang yang mengalami berat badan berlebih karena berlebihan jumlah asupan energi yang disimpan dalam bentuk cadangan berupa lemak. Lemak ini bisa disimpan di bawah kulit ataupun di organ ya teman-teman. Oke, selanjutnya apa saja sih peran sarjana kesehatan masyarakat terhadap masalah kekurangan gizi di Indonesia ini? Oke, peran ini tidak jauh dari Sun Movement. Sun Movement ini terdiri dari dua aspek nih. Yang pertama ada intervensi yang bersifat spesifik atau bisa juga disebut sebagai Nutrition Specific Intervention and Programs. Nah, dalam intervensi yang bersifat spesifik ini ada beberapa langkah nih. Yang pertama adalah memberikan makanan tambahan pada ibu hamil dan balita. Kemudian yang kedua, melakukan komunikasi kesehatan tentang pencegahan masalah gizi melalui metode langsung ataupun metode yang tidak langsung. Lalu yang ketiga, ada pencegahan penyakit dan manajemen gizi pada kondisi darurat. Selanjutnya, Sun Movement yang kedua ada intervensi yang bersifat sensitif atau bisa juga disebut dengan Nutrition Sensitive Intervention and Programs, yaitu ada langkah-langkahnya mengupayakan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi. Lalu yang kedua, kebersihan lingkungan dan keluarga berencana. Oke, selanjutnya
apa saja kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam pencapaian target pembangunan milenium atau SDGs. Oke, SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan bisa tercapai pada tahun 2030. Sebagai sarjana kesehatan masyarakat, kita berperan untuk mendukung keberhasilan SDGs ini. Yang mana SDGs yang berhubungan dengan kesehatan ada 4 macam nih. Yang pertama, ada 4 macam, yaitu SDGs nomor 2, 3, 5, dan 6. SDGs yang pertama yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat adalah misi untuk mengakhiri kelaparan. Mengakhiri kelaparan ini ditujukan untuk mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Misi yang selanjutnya adalah kesehatan yang baik dan kesejahteraan, dengan menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi orang di segala usia. Lalu yang selanjutnya adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender dengan menjamin kesetaraan gender serta memperdayakan seluruh wanita, yaitu dengan adanya kesetaraan antara pria dan wanita, sehingga apapun pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pria, maka wanita juga dapat melakukan hal tersebut, sehingga tidak ada diskriminasi di dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada akses air bersih dan sanitasi, yaitu dengan menjamin ketersediaan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Oke, sampai sini dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.